Kisah ini untuk teman-teman yang merasa tidak menarik dan sering dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dalam kisah ini kalian akan melihat bahwa tanpa menjadi kaya, cantik, atau ganteng, kalian tetap bisa terlihat menarik dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh orang lain. Simak kisah ini sampai akhir agar kalian menemukan caranya dan memahami pesan dari kisah ini dengan baik. Suatu ketika di sebuah kota yang damai dan tenang, hiduplah seorang pemuda yang bernama Leo. Leo adalah seorang pemuda biasa saja yang hidup sederhana di sebuah rumah kecil. Begitu juga dengan tampangnya yang tidak cukup mumpuni untuk memikat dan dapat dihargai orang lain. Leo sehari-hari mengisi waktunya dengan belajar di kampus. Namun, dia tidak terlalu menikmati pendidikan itu sebab dua hal tadi. Dia bukan pemuda yang kaya ataupun tampan. Kehadirannya hanya dianggap pelengkap dan tidak ada yang tertarik padanya. Di hari Minggu dia memutuskan untuk menemui pamannya di sebuah kebun binatang di pinggiran kota yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pamannya sudah bekerja di kebun binatang itu selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang paman yang bijak dan kerap memberi Leo masukan dan nasihat. Leo berharap pamannya bisa membantunya mengatasi kegundahannya. Mengingat hari itu adalah hari libur, terlihat beberapa orang tengah berolahraga dan bersantai di sepanjang jalan. Perjalanan pagi itu terasa cukup menyenangkan, sebab cuaca yang cerah dan udara segar pagi itu cukup menyegarkan pikirannya. Hingga tak terasa, dia pun sampai di kebun binatang tujuannya. Tak butuh waktu lama hingga dia menemukan pamannya yang sedang mengurus kuda di kebun binatang itu. Pamannya segera menanyakan kabar Leo hingga bagaimana kehidupan di kampusnya berjalan. Dari sanalah Leo membuka obrolan tentang kegundahannya. "Kehidupanku di kampus tidak terlalu baik, Paman. Aku hanya mahasiswa miskin dan jelek. Keberadaanku tidak dihargai dan tidak ada yang tertarik padaku," ungkap Leo menyampaikan keluh kesahnya. Sang paman yang mengetahui apa yang terjadi segera mengajak Leo mengobrol di tempat yang lebih nyaman. "Leo, kemarilah. Paman ada tugas untukmu. Aku mau kamu mencari 3 hewan di kebun binatang ini. Perhatikan apa yang mereka buat dan bagaimana respon orang-orang yang menontonnya." Hewan itu adalah gajah, landak, dan monyet. Melihat Leo yang terlihat bingung, sang paman pun melanjutkan, "Ketiga hewan itu akan memberikanmu pelajaran dan jawaban dari kegundahan yang sedang kamu alami." Leo yang akhirnya mengerti maksud dari tugas itu pun mengiyakan dan segera beranjak mencari hewan-hewan yang disebutkan pamannya, yaitu gajah, landak, dan monyet. Beberapa menit berjalan, akhirnya Leo menemukan keberadaan gajah di bagian depan kebun binatang itu. Kebetulan di sana sedang dilakukan pertunjukan tarik tambang antara beberapa laki-laki dewasa melawan satu ekor gajah. Terlihat sang gajah mampu mengalahkan beberapa laki-laki dewasa itu dengan mudah. Dan para penonton yang tidak sedikit itu pun tertawa dan menikmati pertunjukan itu. Leo yang datang ke sana dengan tugas itu pun tidak lupa memperhatikan kegiatan sang gajah dan respon orang-orang di sana. Beralih ke hewan yang kedua, yaitu landak. Pencarian kali ini cukup merepotkan, sebab sudah beberapa waktu ia berkeliling, namun ia belum juga menemukan keberadaan si landak. Hingga akhirnya di sudut kebun binatang itu, dia melihat landak yang sedang diperhatikan banyak anak kecil. Terlihat para pengunjung beralih ke berbagai sudut untuk mencari keberadaan sang landak yang ternyata cukup pemalu. Dia bersembunyi di semak-semak dan sesekali menampakkan duri-durinya yang unik. Setelah memperhatikan landak dan orang-orang yang melihatnya beberapa menit, Leo pun melanjutkan tugas dari pamannya untuk mencari keberadaan hewan ketiga, yaitu monyet.
Tak butuh waktu lama, Leo pun segera menemukan keberadaan monyet yang sedang bergelantung di dekat sebuah sungai kecil di kebun binatang itu. Terlihat beberapa pengunjung tengah memberi makan monyet itu dengan beberapa makanan yang sudah disiapkan di kebun binatang. Para pengunjung terlihat cukup antusias oleh kecerdasan monyet-monyet itu, dan beberapa tingkah lucunya kerap membuka tawa para pengunjung. Kejadian itu tentu saja menjadi catatan penting bagi Leo sebagai laporan tugasnya kepada sang paman. Setelah dirasa cukup, Leo pun segera menemui sang paman untuk melaporkan tugasnya serta mendengar jawaban dari kegundahannya, di mana ia merasa sebagai pemuda yang miskin dan jelek yang tidak dihargai keberadaannya. Kali ini dia menemukan pamannya di sebuah kandang alam jerapah, sedang memberikan perawatan khusus untuk kesehatan mereka. Leo pun menghampiri sang paman dan menyampaikan semua yang ia lihat. Dari sang gajah yang kuat mengalahkan beberapa orang dewasa dalam pertandingan tarik tambang dan membuat para penonton terkagum. Landak yang pemalu namun tidak mematahkan minat para pengunjung untuk melihatnya. Para penonton bahkan rela berpindah ke berbagai sudut untuk melihat durinya yang unik, hingga monyet yang cerdas dan pandai menghibur para pengunjung yang datang. Pada akhirnya, Leo pun menanyakan apa maksud dari tugas yang diberikan pamannya itu. "Paman, apa maksud dari semua ini?" "Leo, seperti yang kamu lihat, ketiga hewan itu sama sepertimu. Mereka tidak kaya ataupun memiliki bentuk dan rupa yang cantik. Namun kamu dan mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda, di mana mereka diperhatikan dan disenangi, sedangkan kamu tidak. Apakah kamu tahu apa yang membedakannya, Leo?" tanya sang paman. "Tidak, paman," jawab Leo terlihat bingung. Sang paman kemudian tersenyum lalu melanjutkan, "Ketiga hewan itu diperhatikan dan dihargai karena mereka memiliki karakter, sedangkan kamu tidak. Gajah memiliki karakter yang kuat, landak memiliki karakter yang unik dengan duri yang tidak dimiliki hewan lain, dan monyet-monyet itu memiliki karakter cerdas. Ia lebih cerdas dibandingkan hewan lainnya. Meskipun kamu tidak kaya ataupun ganteng, Leo, kamu tetap punya kesempatan untuk diperhatikan dan dianggap ada oleh orang lain, yaitu dengan cara berkarakter. Ketiga hewan itu memiliki karakter masing-masing yang berbeda. Begitu juga kamu. Ada banyak cara dan karakter yang bisa kamu pilih agar tidak dipandang sebelah mata. Contohnya, kamu bisa berlatih bela diri agar menjadi orang kuat dan memiliki tubuh yang ideal. Kamu bisa menjadi pecinta alam atau ikut klub memancing agar kamu memiliki karakter yang unik. Atau kamu bisa belajar lebih giat dan melatih public speaking agar menjadi pemuda yang cerdas dan berwawasan luas. Tanpa harus kaya atau tampan, ada begitu banyak cara agar kamu mulai diperhatikan dan tidak dipandang sebelah mata. Buka matamu dan kembangkan karaktermu. Tutup sang paman memberikan pandangan yang sangat memuaskan untuk Leo. Mulai saat itu, Leo tidak lagi terjebak pada pemikiran bahwa dia harus kaya atau tampan untuk terlihat menarik di mata orang lain. Dia mulai mengembangkan karakter dan kemampuan yang bisa membuatnya tidak lagi dipandang sebelah mata. Teman-teman, saya benar-benar berharap kisah ini bisa membuka lebih luas pandangan kita dan tidak lagi terjebak dalam stigma bahwa kita harus kaya, cantik, untuk bisa dianggap ada oleh orang lain. Belajarlah hal yang baru atau kembangkan karakter yang sudah kamu miliki agar kamu bisa lebih mencolok dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mensupport kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.